Baiklah, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita belajar bersama kelas 1 dan kelas 2. Ada yang tahu tidak kenapa kita melaksanakan pembelajaran seperti ini? Iya, jadi hari ini Ibu melaksanakan kelas serangkap karena guru kelas 2, Bapak Pardosi, sedang ada urusan yang sangat penting. Jadi Ibu menyatukan kelas 1 dan kelas 2 supaya kita dapat belajar bersama. Paham anak-anak? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk kelas 1, apakah ada yang tidak hadir? Ya, bagus. Bagaimana dengan kelas 2? Ada yang tidak hadir? Ya, bagus ya. Jadi, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, maka kita harus menjaga sikap kita dan juga kedisiplinan kita, ya. Supaya pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, untuk kita ketahui nanti kelas 1 dan kelas 2 belajar di kelasnya masing-masing. Jadi, Ibu akan berpindah-pindah. Ibu berharap kita harus menjaga sikap kita, jangan ada yang ribut. Kalau misalnya ibu di kelas 1, kelas 2 nggak boleh ribut. Kalau ibu di kelas 2, kelas 1 nggak boleh ribut. Bisa anak-anak? Ya, bagus. Nah, baiklah, halo kelas 1. Nah, hari ini kita belajar pembelajaran PKN dengan topik apa? Iya, bagus sekali. Dengan topik Aku Suka Bergotong Royong. Oke, kelas 2, halo. Kelas 2. Oke, baiklah. Kalian akan belajar apa hari ini? Mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik Hobi yang Menjadi Prestasi. Oke, kelas 1 dengarkan Ibu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian siswa kelas 1 dapat menjelaskan arti dari gotong royong dan menyebutkan contoh-contoh kegiatan bergotong royong. Bisa anak kelas 1? Ya, bagus. Nah, untuk kelas 2 dengarkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini supaya anak kelas 2 bisa memahami apa yang dimaksud dengan hobi dan juga kalian dapat menjelaskan informasi dari suatu bacaan yang kalian baca dan juga kalian harus dapat menggunakan kata penghubung dan tetapi. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, sekarang kita belajar. Ibu minta kelas 1 dan kelas 2 masuk ke dalam ruangan masing-masing. Nah, sebelum masuk, coba nanti diperiksa semua alat tulisnya dan juga buku-bukunya hari ini. Untuk pembelajaran kita dikeluarkan, diambil juga alat tulisnya ya. Bisa anak-anak? Untuk kelas 2, nanti Ibu masuk duluan ke kelas 1 ya. Jadi Ibu mau kalian kelas 2 supaya membuka buku paket di halaman 179. Ya, di situ terdapat sebuah cerita rakyat yang berjudul Joko Kendil. Ya, jadi Ibu mau kalian baca dulu cerita itu nanti, kalian pahami dulu ceritanya. Sebelum Ibu masuk, kalian harus sudah selesai membaca cerita tersebut dan kalian harus bisa memahami isi dari cerita tersebut. Nanti akan ada tugas lanjutan dari cerita berdasarkan cerita tersebut. Bisa kan? Oke, baiklah. Jadi, jangan sampai ada yang ribut. Ibu masuk ke kelas 1. Baiklah kelas 1, ayo kita masuk ke dalam ruangan. Baiklah kelas 1, coba periksa dulu, diambil dulu pensilnya, alat tulisnya, dan juga buku-bukunya ya. Oke, kita buka dulu di buku paket kita di halaman 144. Ya, di sana ada materi pembelajaran kita, Aku Suka Bergotong Royong. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Siapa di sini yang pernah membantu Ibu melakukan pekerjaan rumah? Iya, bagus. Semuanya sudah pernah. Nah, jadi kalau kalian pernah membantu ibu, membantu ayah, misalnya mencuci piring, menyapu rumah, berarti kalian sudah ikut melaksanakan gotong royong. Ada yang memasak, ibunya memasak, ayahnya membersihkan halaman, kemudian kamu mencuci piring, kakakmu menyapu rumah. Jadi itu merupakan kegiatan gotong royong. Nah, di sini Ibu mau memberikan sebuah gambar kepada kalian. Coba kita perhatikan baik-baik. Nah, di sini gambar apa anak-anak? Iya, bagus. Di sini ada berbagai kegiatan gotong royong. Mereka ngapain di sini? Iya, mereka sedang membersihkan selokan ya. Kita lihat di gambar ini, ada yang mengambil sampah, ada yang memegang cangkul, ada yang membawa gerobak sampah. Ya, mereka mengutipi sampah-sampah juga. Di sini juga ada terdapat anak-anak yang ikut serta melaksanakan gotong royong. Nah, kalian tahu tidak apa manfaat dari gotong royong? Dari gambar ini kalian paham tidak? Nah, jadi manfaat dari gotong royong itu supaya setiap pekerjaan itu menjadi lebih ringan. Ya, betul sekali. Jadi, kalau kita melaksanakan suatu pekerjaan secara bergotong royong, melaksanakannya secara bersama-sama, maka pekerjaan itu akan cepat selesai dan juga terasa ringan. Ya, paham anak-anak?
Iya, bagus. Nah, sekarang Ibu mau membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, coba ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Coba duduk disesuai dengan kelompoknya. Oke, bagus. Nah, Ibu mau membagikan kalian kertas kerja ini. Nah, kalian mengerjakannya, kalian amati gambar-gambar yang ada di sini. Nanti, kemudian kalian lihat, misalnya gambar ini. Kegiatan gotong royong di manakah ini? Kemudian, apa nama kegiatannya? Nah, jadi kalian ceritakan ini. Bisa anak-anak? Oke, bagus. Silahkan dikerjakan. Nah, sembari kalian mengerjakan tugas ini, Ibu mau ke kelas 2. Jadi, Ibu harap kalian menjaga kedisiplinan, jangan ada yang ribut, ya. Dikerjakan tugasnya dengan baik. Baiklah, halo kelas 2. Oke, apakah kalian sudah selesai membaca cerita si Joko Kendil dan si Gundul tadi? Ya, bagus. Nah, jadi cerita yang baru kalian baca itu disebut dengan cerita rakyat. Siapa di sini yang tahu artinya cerita rakyat? Ya, bagus. Jadi kalau dibilang dengan cerita rakyat itu adalah cerita pada zaman dahulu yang diceritakan secara lisan, ya. Jadi cerita si Joko Kendil dan si Gundul tadi itu berasal dari Jawa Tengah. Itu merupakan cerita rakyat dari Jawa Tengah. Oke, baiklah. Tadi di cerita itu kalian sudah memahami isi ceritanya kan? Nah, tadi di si Joko Kendil dan si Gundul itu memiliki suatu hobi. Betul? Iya. Jadi, apa yang tahu apa tadi hobinya si Joko Kendil? Betul sekali. Kesukaannya adalah bermain layang-layang. Siapa yang tahu hobinya si Gundul? Iya, betul sekali. Si Gundul itu sangat hobi untuk bermain memanah. Ya, betul sekali. Jadi, siapa yang tahu artinya hobi? Ya, jadi hobi itu adalah sesuatu kegiatan yang paling disukai. Betul sekali. Nah, anak-anak sekarang ayo kita buka dulu buku kita di halaman 184. Ya, coba kalian lihat ada gambar apa saja di sana. Coba perhatikan baik-baik. Nah, Ibu mau bertanya, yang manakah di situ yang merupakan gambar kendil? Iya, coba perhatikan gambar 1, 2, 3, dan 4. Yang manakah di situ gambar kendil? Iya, yang betul adalah gambar nomor 2. Jadi kendil itu adalah sebuah wadah ya atau periuk kecil yang terbuat dari tanah liat yang biasanya digunakan untuk menyimpan bahan makanan seperti nasi. Nah, jadi yang betul itu adalah gambar nomor 2. Itulah yang dinamakan dengan kendil. Baiklah, sekarang kita lanjut pembelajaran kita. Mari kita buka dulu buku paket kita di halaman 189. Nah, di sini kita akan belajar tentang kata penghubung. Sebelumnya, adakah yang tahu apa artinya kata penghubung? Nah, jadi anak-anak, kata penghubung itu digunakan untuk menggabungkan kata. Jadi, di sini kita akan belajar dua kata penghubung yaitu dan juga tetapi. Nah, untuk kalian ketahui, kata penghubung dan itu berfungsi untuk menggabungkan dua kata yang tidak bertentangan. Contohnya, anak itu rajin dan pandai. Nah, itu merupakan kata yang tidak bertentangan antara rajin dan pandai. Jadi, digunakan kata penghubung dan. Nah, sekarang kita bahas kata penghubung tetapi. Nah, jadi kata penghubung tetapi itu digunakan untuk menggabungkan hal yang bertentangan. Ini kebalikan dari kata penghubung dan tadi. Nah, contohnya tadi, misalnya seperti ini. Anak itu cerdas, tetapi malas. Nah, itu bertentangan. Dia anak yang cerdas tetapi malas. Nah, biasanya anak-anak kalau dalam menggunakan kata penghubung tetapi itu didahului dengan koma. Misalnya, coba kita perhatikan, anak itu cerdas, koma, tetapi malas. Nah, itulah cara penggunaan kata penghubung dan juga kata penghubung tetapi. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, Ibu akan membagikan kalian lembar kerja yang akan kalian kerjakan seperti ini. Nah, ini akan kalian kerjakan berdasarkan isi cerita dari si Joko Kendil dan si Gundul tadi. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab mengenai cerita si Joko Kendil dan si Gundul tadi. Kemudian, di bagian kedua, kalian harus membuat kata penghubung yang menggunakan dan juga tetapi. Nah, silahkan dikerjakan. Ibu bagi satu persatu setiap kelompok. Nanti setelah selesai kalian mengerjakannya, Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan di depan kelas. Bisa anak-anak? Sudah paham? Oke, baiklah. Silahkan dikerjakan. Sembari kalian mengerjakan, Ibu mau ke kelas 1 dulu. Jadi, tolong dijaga ketertibannya, jangan ada yang ribut. Ya, karena Ibu akan kembali sebentar lagi setelah kalian selesai mengerjakannya. Oke, silahkan dikerjakan. Baiklah, halo kelas 1. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugas kelompok yang Ibu berikan? Oke, bagus. Nah, sekarang saatnya kalian mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusi kalian di depan kelas supaya kita semua sama-sama belajar. Nah, presentasi kita dimulai dari kelompok 1. Siap kelompok 1? Oke, silahkan maju ke depan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang giliran kelompok 2. Silahkan kelompok 2 maju ke depan.
Wah, presentasi yang sangat bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang giliran kelompok 3. Silahkan maju ke depan, kelompok 3. Oke, bagus sekali. Ini juga memberikan presentasi yang baik. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baiklah. Kalian semua sudah mengerjakan lembar kerja yang Ibu berikan tadi dengan sangat baik. Diskusi kalian tadi sudah sangat baik ya mengenai kegiatan-kegiatan gotong royong. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar sangat banyak tentang aku suka bergotong royong. Nah, setelah kalian tahu tadi manfaat dari gotong royong dan juga contoh-contoh dari gotong royong, siapa yang suka bergotong royong? Oke, bagus. Semuanya suka bergotong royong. Nah, jadi Ibu minta kalian supaya melaksanakan gotong royong. Apa tadi manfaatnya? Iya, betul. Supaya pekerjaan menjadi lebih mudah dan juga menjadi cepat selesai. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu memberikan kalian lembar kerja dan soal-soal untuk kalian kerjakan. Jadi, silahkan dikerjakan. Ibu mau ke kelas 2 dulu. Ya, kalian Ibu tinggal dulu ya. Kalian silahkan mengerjakan tugasnya, ya, bisa kan? Oke, baiklah. Baiklah, bagaimana kelas 2? Nah, bagaimana tugasnya? Apakah sudah selesai kalian kerjakan? Oke, sangat bagus sekali. Karena semua sudah selesai mengerjakan tugasnya, sekarang Ibu minta kalian untuk melaporkan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian itu di depan kelas. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Ayo silahkan kelompok 1 maju ke depan, presentasikan hasil diskusimu. Ya, sangat bagus sekali ya. Coba tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang giliran kelompok 2. Ayo, silahkan maju ke depan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3. Silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Oke, bagus. Ya, kelompok 3 juga mengerjakan dengan sangat bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang giliran kelompok 4. Ayo, kelompok 4. Presentasikanlah hasil diskusimu. Oke, bagus sekali. Kelompok 4 juga mengerjakan dengan baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, jadi terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah mengerjakan dengan sepenuh hati dan sudah mengerjakan dengan baik. Nah, anak-anak, jadi kita hari ini sudah belajar tentang hobi yang menjadi prestasi. Ya, jadi mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang tahu artinya hobi? Iya, hobi itu adalah kegiatan yang paling disukai. Betul sekali. Sekarang, siapa yang tahu artinya cerita rakyat? Iya, bagus. Cerita rakyat itu adalah cerita pada zaman dahulu yang diceritakan secara lisan. Betul sekali. Siapa yang tahu apa contoh cerita rakyat dari tadi yang kita baca tadi? Siapa yang masih ingat? Iya, bagus. Itu contohnya tadi cerita rakyat dari Jawa Tengah dengan judul Joko Kendil dan Si Gundul. Nah, selanjutnya, siapa yang tahu apa artinya kata penghubung? Oke, bagus. Ya, kata penghubung itu adalah tadi kata yang digunakan untuk menghubungkan dua kata. Bagus. Nah, kata penghubung yang kita pelajari tadi ada dua, yaitu kata penghubung dan juga tetapi. Kata penghubung dan digunakan untuk apa? Untuk menggabungkan dua kata yang tidak bertentangan. Ya, sedangkan kalau kata penghubung tetapi tadi digunakan untuk apa? Iya, betul, digunakan untuk menghubungkan dua kata yang saling bertentangan. Biasanya tadi apa? Kalau kata penghubung tetapi itu biasanya diawali tanda koma. Betul sekali. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Iya, nah berarti kalian sudah memahami seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Iya, bagus. Jadi, berarti pembelajaran kita hari ini sudah dapat kalian pahami dengan baik, ya. Jadi sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD yang harus kalian kerjakan. Ini berisi soal-soal. Nah, jadi ayo kita kerjakan. Iya, kerjakan ya. Oke, bagus. Nanti setelah selesai kalian kerjakan, nanti kalian akan kita kumpulkan ya. Bisa anak-anak? Oke, bagus. Sementara itu Ibu mau kembali ke kelas 1 dulu. Jadi Ibu harap kalian mengerjakan dengan tertib ya. Halo kelas 1. Ya, apakah sudah selesai tugasnya tadi? Oke, silahkan dikumpulkan ke depan. Ya, bagus. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang gotong royong. Ibu harap kalian akan menerapkan kegiatan bergotong royong baik di rumah, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan rumah. Ibu minta kita menutup pembelajaran kita dengan doa. Ya, coba si Kalisto pimpin dulu doa kita. Oke, selamat siang anak-anak. Kelas 2, bagaimana? Tugasnya sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, ayo silahkan dikumpulkan ke depan. Nah, baiklah anak-anak. Hari ini kita sudah selesai belajar tentang hobi yang menjadi prestasi. Nah, sekarang waktunya kita menutup pembelajaran kita.
Ibu minta kita berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selamat siang.